Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianingsi SEMM. Saya adalah dosen S1 Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Dengan kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, yang saya peroleh dengan tanggal lulus 13 November 2015. Di dalam menjalankan tugas-tugas saya selaku dosen dan tugas tambahan lainnya, saya senantiasa untuk bersikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, maupun di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya mulai bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan sejak tahun 2015 dengan masa percobaan 2 tahun dan akhirnya ditetapkan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan terhitung sejak 11 April 2017. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu salah satunya ada ekonomi koperasi, sistem informasi manajemen, manajemen perbankan, dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah yang terdapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS yang terdiri dari teori, tugas, dan kuis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui teori dan konsep dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah ini mengkaji dan menjelaskan tentang merencanakan sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerja, merekrut dan menyeleksi, memberi orientasi dan induksi, pelatihan dan pengembangan, merencanakan dan mengembangkan karir sumber daya manusia, menilai prestasi kerja, kompensasi, motivasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepuasan kerja, hubungan industrial, dan mengelola pemberhentian kerja. Nah, berikut ini rencana pembelajaran semester yang saya berikan kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami kontrak kuliah dan perkenalan. Di pertemuan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami definisi manajemen sumber daya manusia, komponen, peranan, dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami pengertian perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan sumber daya manusia, manfaat perencanaan sumber daya manusia, syarat dan prosedur perencanaan sumber daya manusia. Pada pertemuan keempat, adapun kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian pengadaan tenaga kerja, tujuan pengadaan tenaga kerja, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Pada pertemuan kelima, adapun kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian penarikan seleksi, orientasi induksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi,
keterkaitan antara proses seleksi dengan proses lainnya, tujuan dan pendekatan seleksi, serta kebijakan dalam proses seleksi, dan cara-cara mencapai keberhasilan dalam orientasi dan induksi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami dan menguasai serta menjelaskan proses pelatihan, pendidikan, atau training dan education dalam organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian karir dan ruang lingkup manajemen karir, jenis perencanaan karir, dan pengembangan karir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi karir seseorang. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, ini kami melakukan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pada pertemuan 9, kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa harus mampu mendefinisikan penilaian prestasi kerja dalam sebuah organisasi, tujuan penggunaan penilaian prestasi kerja, metode kerja, dan sistem kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi serta tujuan kompensasi, implementasinya pada manajemen sumber daya manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, hubungan antara prestasi kerja dan kemampuan kerja, serta sistem kompensasi yang efisien yang sesuai dengan jenis-jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya, pada pertemuan 11, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori-teori motivasi dan implementasi pada manajemen sumber daya manusia, serta hubungan antara motivasi kinerja dan kepuasan, serta sifat-sifat dan tipe-tipe kepemimpinan. Pada pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Pada pertemuan ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai kepuasan kerja, faktor-faktor kepuasan kerja, dan pengaruh kepuasan kerja. Selanjutnya, pertemuan ke-14, di mana kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan konsep hubungan industrial, sejarah singkat hubungan industrial, landasan hukum dan operasional hubungan industrial, karakteristik dan kendala pencapaian hubungan industrial. Pada pertemuan ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian hubungan kerja, undang-undang yang mengatur pemutus hubungan kerja, alasan pemutusan hubungan kerja, serta jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Pada pertemuan ke-16, di sini kami melaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, khususnya di program studi manajemen, kami melakukan perkuliahan secara hybrid, bisa secara luring maupun di kelas ataupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas kami menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun email. Kemudian berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan tujuan yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua yaitu
yaitu discovery learning atau mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Yang ketiga yaitu tanya jawab atau diskusi kelompok, di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian dalam metode discovery learning, pada metode ini saya berikan tugas atau permasalahan dengan cara mengidentifikasi langsung ke perusahaan atau organisasi untuk melakukan riset dan analisis, dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik dalam mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan praktek pada dunia kerja nantinya. Untuk metode diskusi kelompok, di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus, tentunya di bidang manajemen, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan tujuan dari metode diskusi ini mahasiswa tadi dapat lebih percaya diri atau confident untuk mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir yang kreatif, aktif, dan kritis. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada metode penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa, di sini saya akan memberikan berbagai aspek penilaian. Ada penilaian kehadiran perkuliahan, penilaian ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester, serta keaktifan tugas diskusi dan kelompok. Dan paper makalah yang dikumpul dengan sistem bobot penilaian kumulatif. Dari tugas 10%, kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dari hasil evaluasi nilai tersebut akan saya infokan secara transparan tentunya, dapat melalui WhatsApp group, kemudian melalui mading di jurusan, hingga melalui classroom, yang bertujuan agar mahasiswa tersebut apabila mendapatkan nilai yang kurang baik, kita akan berikan segera perbaikan dengan jadwal kalender akademik yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran daring dan luring serta diskusi kelompok, presentasi, dan discovery learning. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan definisi dari sumber daya manusia. Nah, di pertemuan di awal kemarin, minggu pertama, kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah dan rencana pembelajaran. Nah, di minggu kedua ini pembahasan kita mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia dan definisi dari manajemen sumber daya manusia. Next, pada slide selanjutnya di sini kita akan lihat kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Di kerangka kerja manajemen sumber daya manusia ini, lahirnya manajemen sumber daya manusia ini ada tonggak sejarahnya. Nah, kapan tonggak sejarah manajemen sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Nah, timbulnya revolusi industri di Inggris tanda dibutuhkan atau diperlukannya sumber daya manusia. Nah, coba kita lihat di abad ke-18 sebelum lahirnya revolusi di Inggris, suatu perusahaan atau organisasi mereka bukan menggunakan sumber daya manusia, tetapi menggunakan hewan, ya kan? Nah, setelah abad ke-18 muncullah berbagai perusahaan yang meminta untuk mereka itu mengubah barang mentah untuk menjadi barang jadi atau
disebut manufaktur, ya. Sehingga sumber daya manusia setelah lahirnya revolusi di Inggris itu sangat dibutuhkan, ya. Oke, selanjutnya bukan hanya sumber daya manusia saja dibutuhkan pada saat revolusi di Inggris, juga ada tanda perubahannya produksi, ya. Yang tadi Ibu bilang, dia bukan hanya mengolah barang mentah, tetapi sudah berubah menjadi manufaktur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Next, kita lihat di sini definisi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada dua tokoh besar Bapak manajemen yang mengatakan bahwa pendapat mereka menurut F.W. Taylor dan Henry Fayol, ya, mereka melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, ya. Nah, selanjutnya menurut Henry Fayol, dia lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah secara manajerial, di mana masalah manajerial itu bisa sebagai sasaran ataupun strategi untuk mengidentifikasi nih usaha kita ke depannya. Next, selanjutnya di sini ada beberapa pendapat tentang manajemen sumber daya manusia. Coba kita lihat di sini menurut Gary Dessler pada tahun 2010 dalam bukunya halaman 4, beliau menjelaskan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan, ya kan? Dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat di dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan, rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, penilaian, serta prestasi kerja karyawannya, ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada pendapat menurut Noy Hollenbeck, Gerhard dan Reid pada tahun 2011 dalam bukunya halaman 2. Beliau juga menjelaskan di sini, manajemen sumber daya manusia adalah kombinasi kebijakan antara praktek dan sistem yang mempengaruhi kebiasaan, tingkah laku, dan performa karyawan dalam aktivitas berorganisasi. Nah, sehingga manajemen sumber daya manusia menjadi kontributor utama bagi keberhasilan di dalam suatu organisasi. Oke, next, selanjutnya di sini kita akan melihat fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri di sini ada namanya perencanaan kebutuhan manajemen sumber daya manusia. Jadi sebelum kita memahami nih manajemen sumber daya manusia, kita harus paham dulu fungsi manajemen sumber daya manusia ini untuk apa, perencanaannya bagaimana. Karena tanpa adanya perencanaan di dalam suatu organisasi, maka keberhasilan itu tidak akan maksimal deh seperti yang diharapkan. Apalagi penempatan tidak penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya, yang tidak sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, dari perencanaan kebutuhan SDM di sini kita akan tahu perencanaan dan peramalan sumber daya manusianya, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itulah makanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan ada namanya outsourcing. Gunanya untuk apa? Untuk melihat seberapa besar kemampuan kalian untuk mengolah suatu perusahaan ketika kalian menempati suatu posisi, ya. Peramalan ini di sini memperkirakan deh, bagaimana nih ketika saya mempekerjakan karyawan atas nama Yeni di suatu perusahaan jika jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Makanya di dalam suatu perusahaan ada namanya pelatihan, ya kan? Oke. Selanjutnya dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri ada namanya analisis jabatan di dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh karyawan.
perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Nah, untuk menentukan kebutuhan karyawan di dalam suatu perusahaan melahirkan dua penarikan untuk memperoleh karyawan. Nah, yang pertama ada penarikan karyawan melalui rekrutmen. Yang kedua ada pemilihan melalui seleksi. Oke, di sini saya akan bertanya kepada kalian, apa bedanya penarikan rekrutmen dan pemilihan karyawan secara seleksi? Oke? Ada yang bisa menjelaskan di antara kalian kenapa di dalam perusahaan itu untuk menyesuaikan kebutuhan di dalam organisasi itu perlu adanya rekrutmen dan pemilihan secara seleksi? Dan apa bedanya pemilihan secara rekrutmen dan seleksi? Ada yang bisa atau dapat menjelaskan? Oke? Fajar, silakan. Nah, ke depan. Baiklah, sebelum terima kasih atas materi yang telah dijelaskan, sangat bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan staffing sesuai organisasi, yaitu penarikan dan pemilihan dan seleksi. Sebenarnya dalam penarikan atau rekrutmen dan pemilihan dan seleksi memiliki beberapa hubungan, namun di dalam hubungan yang sama mereka memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah penarikan atau rekrutmen. Biasanya penarikan atau rekrutmen ini adalah biasanya orang-orang yang telah bekerja di organisasi tersebut yang dilihat oleh pimpinan ataupun direktur yang memang benar-benar mampu di bidang tersebut. Contohnya, misalnya dia telah bekerja selama 1 tahun, dilihat bakatnya bisa menjadi seorang operator, maka dia akan jadikan sebuah operator. Yang kedua, ketika suatu kepala atasan di bawah dari direktur itu telah meninggalkan tempat itu dan akan dilakukannya pemilihan kembali, maka pemilihan tersebut adalah rekrutmen dari atasnya sendiri atau ketua yayasannya. Kalau dari pemilihan atau seleksi biasanya dilakukan yang dominan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi, dia adalah saat orang melakukan lamaran pekerjaan akan ada diberitahu di situ adalah syarat-syarat untuk mengikuti seleksi untuk masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ketika mereka mengajukan dirinya, maka mereka akan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan berkas-berkas yang diserahkan mereka. Jadi seleksi dan rekrutmen sebenarnya sama untuk membantu organisasi itu lebih maju lagi, hanya saja memiliki dari beberapa perbedaan. Mungkin dari segi rekrutmen adalah dia udah orang-orang yang telah terpercaya dan yang sudah diakui kemampuannya oleh pimpinan atau perusahaan. Kalau seleksi hanyalah tahap awal ketika dia ingin masuk dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Fajar. Oke, next selanjutnya di sini di dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, sama-sama kita lihat di sini ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada penilaian kinerja dan pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, tujuan dari penilaian kinerja sendiri untuk mengevaluasi bagaimana kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam pencapaiannya, ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sangat penting yang bertujuan untuk pencapaian yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke deh, di sini saya ingin bertanya, di antara kalian adakah yang mampu atau dapat menjawab mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan? Saya, Bu. Oke, silakan Dek, bisa maju ke depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan.
Mengapa MSDM itu penting bagi perusahaan atau sebuah organisasi? Ya, MSDM itu penting untuk sebuah organisasi atau perusahaan karena jika kita dapat memilih sumber daya manusia yang unggul pada suatu perusahaan atau organisasi, maka perusahaan dan organisasi itu dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. Jika kita tidak memilih atau memaksimalkan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan mencapai tujuannya, gitu. Karena akan ada kesenjangan kinerja pada organisasi atau perusahaan tersebut. Mengapa MSDM itu penting? Jika kita melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon-calon karyawan yang unggul dalam bidangnya, dalam keahliannya sendiri, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik, tidak ada kesenjangan kinerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi setiap karyawan dapat melakukan tugasnya dengan baik secara profesional. Begitu juga jika tidak dapat memilih atau merekrut karyawan dengan yang unggul, maka kesenjangan pun terjadi dalam sebuah perusahaan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Nak. Kita sama-sama beri aplaus. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang dampak MSDM di masa pandemi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Hari Fajar Syaputra sebagai narasumber. Yang kedua Hedi Alwi sebagai operator. Yang ketiga saya sendiri sebagai moderator. Keempat Sylvia Aprilianti Lubis sebagai penyaji 1. Dan yang kelima Nurul Rahayu sebagai naturen. Baiklah, untuk selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh Hari Fajar Syaputra sebagai narasumber. Kepada Hari Fajar Syaputra saya persilakan. Oke, baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan dampak MSDM di masa pandemi, yaitu memiliki beberapa dampak. Yang pertama, berpengaruh terhadap lowongan pekerjaan. Dari dampak yang kami jelaskan ini, bukan hanya dampak negatif yang kami jelaskan, tapi dari dampak-dampak yang kami jelaskan memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, berpengaruh terhadap lowongan pekerjaan. Mungkin sebagian perusahaan yang mengalami surplus terhadap ekonomi di masa pandemi ini, sebagian mem-PHK para karyawannya. Namun, dari para karyawan di PHK tersebut, mereka akan membuka bisnis-bisnis kecil atau rumahan. Dan dari bisnis-bisnis perumahan tersebut, mereka otomatis akan membuka beberapa lowongan pekerjaan. Jadi, dari dampak MSDM pada masa pandemi berpengaruh lowongan pekerjaan memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya adalah bisnis yang semakin bersaing. Bisnis semakin bersaing ini mungkin salah satu dampak positif dari masa pandemi. Karena apa? Biasanya perusahaan, ketika perusahaan mereka sudah bagus, sudah terkenal, mungkin mereka hanya akan santai-santai hanya menjual produk itu saja. Tapi ketika pada masa pandemi saat ini, ketika perusahaan tersebut mengalami beberapa penurunan karena masa pandemi, jadi mereka akan berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baru lagi agar bisnis mereka tetap berjalan dengan baik. Baiklah, demikianlah materi yang disampaikan dari narasumber. Oke ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semua sehat kan? Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, bisa kelihatan ya materinya, Dek? Bu. Ya, kita mulai saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses rekrutmen dan prosedur seleksi pada sumber daya manusia. Nah, untuk menciptakan sumber daya yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon pegawai atau karyawan.
Karena di dalam suatu perusahaan tidak mudah untuk mendapatkan karyawan yang profesional di bidangnya dan berkualitas tinggi. Maka dari itu, perusahaan wajib menyaring atau menyeleksi karyawan atau pegawai baru. Nah, tujuan rekrutmen sendiri untuk menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memiliki kualitas dan sejalan dengan strategi pada perusahaan. Nah, wawasan dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Ya, kita lanjut ya. Nah, pada proses rekrutmen dan prosedur seleksi sumber daya manusia ini, perusahaan menginginkan karyawan-karyawan yang profesional dan berkualitas tinggi. Maka perusahaan wajib menyaring atau menyeleksi karyawan. Apalagi mereka membutuhkan pegawai-pegawai baru yang sangat profesional di dalam bidang pekerjaannya. Oke deh, nanti seperti biasa ya, kalau untuk materi nanti kamu bisa lihat di YouTube. Sampai di sini saja kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin artinya adalah lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Berusaha. Ada lagi? Ayo Dek. Ayo. Ayo Liza. Kalau menurut saya gini Pak, seseorang itu kalau sudah melakukan satu hal dan hasilnya seperti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka lebih baik kita melakukan suatu perubahan gitu Pak. Jadi melakukan hal yang beda gitu. Karena kalau kita tetap melakukan hal yang sama, itu sama aja seperti membaca buku 2 kali, endingnya tetap sama. Lebih dalam ya Dek. Ya. Kata Einstein, doing the... Baik, demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi manajemen, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Supia Ningsi, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.